sepanjang waktu untuk Sobat Ada TV dimanapun berada. Pertama kali kita ada di studio Ada TV. Kebetulan kita ada tamu dari relawan TBM Umailmu, yakni Kang Ari Supriyadi. Ya, Kang Ari Ya, Supriyadi, betul. apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, menarik sebenarnya TBM Umailmu. Kita sudah tahu lah apa sih TBM, sudah membooming ya sekarang. TBM itu yakni Taman Bacaan Masyarakat. Saya pengen tahu di Taman Bacaan Masyarakat atau di TBM Umailmu ini setiap harinya aktif. Emang ada program apa aja sih di TBM Umailmu? Sampai 1 kali 24 jam ya kalau nggak salah. Aktif terus nih di TBM Umailmu. Silakan Kang Ari. Ya, sebenarnya dari kita relawan Umailmu ini kita melihat kondisi apalagi kita nih di pesisir ya, yang kata bilang itu termarginalkan. Nah, di sini hadirnya Umailmu mudah-mudahan mendapat respon dari masyarakat dengan cara-cara seperti program-program yang tadi admin bilang. Program apa sih hariannya? Kita dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa mungkin menyeimbangkan dengan keadaan di masyarakat yang ada. Nggak mungkin ibaratnya kita mengajarkan ke anak-anak langsung dari Z kan gitu. Jadi kita dari yang terkecil, walaupun itu mungkin bagi masyarakat umum yang lebih udah sarjana atau gimana kecil atau, tapi bagi kami ya itu bisa kami. Jadi itu bagaimana caranya itu. Jadi program-programnya itu kayak semacam kita mulai memberikan pelajaran seperti di SD aja untuk anak-anak yang dini, dan untuk anak-anak yang usia sudah bisa baca ya kita arahkan untuk membaca, bahkan sampai yang lansia pun ibaratnya kita ajak untuk saling bersosial, bagaimana caranya bermasyarakat dan bagaimana untuk mengajarkan mengenalkan buku kepada anak-anak di rumah. Gitu. Okay. Ada sebutan khusus untuk relawan di TBM? Kalau dari teman-teman ini menyepakati karena kita ini Umah Ilmu. Jadi dari teman-teman ini ada sebutan relawan Umah Ilmu atau kita sebut dengan bahasa Rumi, itu relawan Umah Ilmu. Singkatan berarti ya, ya relawan. Nah, TBM Umah Ilmu ini udah berapa tahun? Kalau TBM Umah Ilmu sendiri ini kira-kira sudah berjalan sekitar 8 tahunan. Ya. Program khusus di TBM Umah Ilmu? Sebenarnya kalau kita bicara program khusus, karena kita di Umah Ilmu ini kan banyak program ya Kang Arya. Termasuk salah satunya memberdayakan anak-anak yatim. Ya karena kita lihat sendiri untuk anak-anak yatim di wilayah Projo sendiri ya kan, termasuk di sinilah di Pasilan ini, kalau yang sepengetahuan saya ini hampir dan bahkan tidak tersentuh bantuan sosial yang dari namanya pemerintahan. Nah, makanya kita dari relawan bagaimana sih caranya supaya anak-anak Rumah Ilmu anak-anak yatim yang ada di sekitar Rumah Ilmu sendiri bisa mendapatkan haknya, sebagaimana mereka yang umumnya pada punya orang tua itu bisa juga didapatkan sama anak-anak yatim. Berarti jatuhnya pembinaan untuk anak-anak yatim. Kira-kira seperti itu. Makanya jangan sampai ada taruhlah setiap lebaran atau setiap tahun setiap liburan, anak-anak yang punya orang tua kan sering diajak jalan-jalan atau pakai baju baru atau bagaimana, sedangkan mereka yang anak yatim ya mungkin sangat miris lah kalau seperti itu kita yang melihat. Makanya bagaimana kita caranya memberdayakan agar ada keselarasan yang harusnya didapatkan oleh anak-anak. Udah ada berapa anak yatim totalnya di TBM Umailmu yang dibina? Untuk Umailmu sendiri kan karena memang kita hitungan dari anak yatim ini sampai saat sekarang ini sudah 100 lebih yang ada ya. Karena memang yang sudah lewat, yang udah sudah kelas SMA ini ya, walaupun kita masih bina ya kan, masih kita bina, tetap bagaimana supaya mereka itu untuk nantinya mengajarkan kepada adik-adiknya. Jadi totalnya sekarang sekitar 120-an. Itu di desa sendiri atau sekecamatan? Kalau untuk satu desa
sekitar 40 ya Kang Adam. Jadi itu Ah, untuk 120 itu kita melingkupi hampir mencangkup satu kecamatan, bahkan menyeberang kecamatan pun ada. karena relawan mungkin ya. Karena kita relawan dan kita jaringannya ke sana. Setiap memang ada apa namanya ya, ada kondisi memang anak yatim yang seperti itu ya, apa salahnya kita rangkul walaupun itu di luar desa atau di luar kecamatan itu sendiri. Tidak ada yang membedakan. Nggak Tetap. ada, kita nggak ada perbedaan. Ah, saya dengar program dari TBM Umah Ilmu itu Stay for Stay. Apa sih Stay for Stay? Jadi saya porsi itu ya tadi kembali itu Kang Adam ya. Karena kita lihat tadi anak yatim itu kan jarang sekali, mungkin hampir nggak pernah akibatnya merasakan yang seperti anak-anak yang pada umumnya mereka merasakan seperti bersafari atau bagaimana kan itu. Makanya kita dari relawan sendiri mempunyai inisiatif gimana sih caranya supaya mereka itu punya keceriaan, biar tidak mempunyai beban ya kan, karena haknya mereka sama, haknya sebagai anak-anak gimana sih, bukan hanya untuk bermain di lingkungannya saja. Kemungkinan mereka entah setahun sekali, entah itu berapa bulan sekali, mereka ingin ya kan, bukan hanya lihat di TV atau lihat di mana ya kan. Nah, akhirnya kita mempunyai inisiatif bagaimana sih supaya anak-anak ini bisa kita bawa ke sana juga, supaya mereka mempunyai keceriaan tersendiri, merefleksi otak mereka itu biar lebih berkembang ya kan, lebih ceria. Intinya apa ya, mereka itu tidak merasa seperti mentalnya itu, oh ya itu anak yatim ya kan, nggak bisa seperti mereka. Supaya image seperti itu dari kecil anak-anak itu hilang ya kan, bahwasanya mereka itu sama gitu. Acara Say for Say itu sendiri dilakukan acara bulanan ataukah acara tahunan? Biasanya sih kalau untuk acara Say for Say itu kita mengambil itu disepakati ya waktu itu Kang Adam, karena memang kita momennya itu hari rayanya anak yatim ya. Makanya kita ambil biasanya di awal baru tahun baru Islam atau di 1 Muharram. Seperti itu. Berarti acara tahunan ya, untuk gitu. anak-anak yatim binaan TBM Umah Ilmu. Saya bertanya, mereka bisa bersafari gitu ya, bisa keluar, itu sumber dananya dari mana? Umah Ilmu nih. Nah, ini pertanyaan menarik yang Kang Adam ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini Kang Adam, memang itu suatu hal yang ibaratnya memang harus dipikirkan dan mungkin jadi pertanyaan banyak masyarakat. Ya. Itu dari mana sih dananya? Itu dari mana duitnya? Apakah relawannya itu miliarder semua atau bagaimana gitu? Jujur kita sampaikan di sini biar masyarakat terutama untuk penggemar di TV ya kan, biar tahu. Jadi kita di sini jujur, kita sama-sama orang tidak kalau dibilang untuk materi, relawan di sini semua hampir ada yang masih pelajar ataupun kerjanya hanya sebatas guru ataupun kuli, nggak ada yang pengusaha atau apa ya kan, nggak ada. Nah, tapi kita tidak mematangkan semangat untuk di situ. Nah, karena kita berpedoman begini Kang Adam ya, kita sebagai manusia bersosial, apalagi umat muslim ya, yang katanya rahmatan lil alamin ya. Kita berpatokan di situ. Jadi kita bagaimana caranya mencari dana itu supaya anak-anak ini bisa mendapatkan haknya. Nah, berarti kita nyari nih, benar-benar nyari dermawan, nyari para donatur, entah dari itu yang bahasa banyak kita patungan lah ya kan? Karena itu tidak membutuhkan dana yang sedikit Kang Adam ya. Karena itu kan kita harus menanggung biaya makannya lah, biaya transportasinya dan bla lah. Nah, itu membutuhkan dana yang enggak, kita bilang nggak cukup 10 juta atau 15 juta itu Kang Adam ya. Jadi kita mensosialisasikan juga kesadaran masyarakat, gimana sih ayo supaya anak-anak ini bisa mendapatkan haknya ya kan, karena mereka itu kan kewajiban dari masyarakat juga gitu kan Adam ya. Makanya alhamdulillah masyarakat sadar dan alhamdulillah entah itu sedikit demi sedikit para donatur alhamdulillah masih bisa berpartisipasi sehingga acara Say for Say itu udah berjalan untuk beberapa kalinya. Berapa kali kesini nih? Kalau tidak salah ini yang ke-6 kalinya. Ke-6 kali.
Tempatnya dari pertama sampai ke 6 ini berbeda-beda. Ya kita ambil tempatnya itu berbeda-beda ya Kang Adam ya. Terutama sih sebenarnya kita memang di samping kita memberikan apa namanya keceriaan buat anak-anak safari, tapi kita juga berpikir bagaimana supaya mereka itu teredukasi dengan tempat yang telah didatangi. Iya. Contohnya kayak tempat-tempat bersejarah, biar mereka juga tidak lupa dengan sejarah adanya bangsa kita juga. Nah, mungkin dari situlah kita punya inisiatif bagaimana supaya anak-anak ini di samping mereka bisa bersafari, bisa berceria, di situ ada pendidikannya juga. Say for say, pasti itu singkatan. Ya. Panjangannya. Say for say itu senyum untuk anak yatim, safari untuk anak yatim. Safari anak yatim untuk senyum anak yatim. Say for say. Ini kan yang keenam nih. Berarti yang tadi berarti dana itu kan melalui PT-PT. Mensosialisasikannya lewat mana? Ya baik kita mensosialisasikannya itu baik secara lisan. Sekarang kan zaman digital ya Kang Adam ya. Baik itu secara grup atau secara pesan pribadi atau secara kita door to door dan walau apa namanya baik dengan secara kita namanya zaman digital memanfaatkan sosial media. Nah, kenapa kita mengambil sosial media? Kemungkinan ada saudara-saudara kita yang ingin memang apa namanya berbagi tapi tidak tahu ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya sosial media itu kita bisa ibarat kalau itu menjadi perantara antara si apa namanya orang yang tadi mau peduli atau mau memberikan donatur untuk memberikan senyum untuk anak yatim bisa tersalurkan. Oke, berarti udah luas berarti jaringan di TBM Uma Ilmu ini ya, berarti ya dari luar juga udah masuk, berarti ya udah banyak yang masuk melalui sosial media. Kalau misalkan dari luar tuh cara mendonasikannya seperti apa biasanya? Jadi kita di sana untuk tim humasnya sendiri ya, humas eksternalnya sendiri memang itu kita nggak mungkin lah ibaratnya ngasilin seperti itu karena memang kita harus jelas pertanggungjawabannya Kang Adam ya. Jadi di situ ada kita cantumkan nomor rekening dan apa sih namanya nomor yang dihubungi gitu. Jadi seandainya ada donatur yang ingin apa namanya menyumbangkan atau memberikan donasinya, silahkan di situ kan nanti ada nomor rekening yang tertera dan seandainya memang sudah memberikan di situ nanti bisa dikonfirmasi melalui nomor yang bisa dihubungi tersebut. Oke. Nih mumpung sekalian nih Kang Ari ya, mumpung sekalian kita lagi tayang juga, nah bisa ataupun ada sobat ada TV yang mau menyisihkan sedikit hartanya atau sebagian hartanya untuk kesuksesan acara safari anak yatim untuk senyum anak yatim atau say, berarti bisa menghubungi ya untuk nanti hubungi untuk saya sendiri bisa dan untuk teman-teman yang lain bisa karena kita di sini memang tidak apa ya namanya tidak mau menghambat ya karena kalau kita terlalu kaku ya kan untuk satu orang kedua orang kebetulan yang ini lagi bisa ya nanti kasihan kan itu haknya anak jadi tersendat atau gimana jadi kita tidak baku ya mungkin untuk siapa aja yang bisa dihubungi kalau untuk konfirmasi ya kan untuk konfirmasi itu oh ya ini udah ya kan gini itu bisa atau mungkin ada yang mau nanya-nanya programnya seperti apa atau apa ya bisa ditanyakan dengan ke nomor tersebut atau bisa datang nggak apa-apa silaturahmi ke tempat ini. Oke. Untuk sobat Ada TV kalau yang mau ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk acara Say for Say atau safari anak yatim untuk senyum anak yatim silahkan nanti hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa mentransferkan hartanya sedikit di bawah ini sedikit atau banyaknya kita terima berarti ya sedikit atau banyaknya karena itu kalau sedikit kalau banyak itu insya Allah banyak tapi kalau banyak tapi orangnya sedikit itu tidak mencukupi juga iya syukur-syukur sih ya banyak tapi banyak juga itu syukur alhamdulillah ya kan gitu. Oke sambil ngopi aja dulu Kang Ari biar jangan tegang
alhamdulillah masih ada. Saya sih sudah pernah ya ke TBM yang lain juga. Berarti setiap TBM itu mempunyai ciri khas. Ciri khas di sini berarti adanya pembinaan anak-anak yatim, ya kan? Itu adalah program khusus atau unggulannya dari program sini. unggulannya. Masih banyak lagi program-program yang lainnya, itu ya. Dan untuk sobat Ada TV perlu diketahui juga nih, di sini ada yang namanya canceling sedekah. Ini untuk pembangunan. Nah, pembangunan apa sih, Mari? Memang gini ya Kang Adam ya, kita sendiri memang punya rencana dan cita-cita bagaimana supaya kita tidak terfokus hanya untuk anak yatim di sekitar sini. Karena memang masih banyak anak yatim yang memang membutuhkan pendidikan atau layaknya hak-hak seperti anak biasanya. Makanya kita berencana untuk membangun sarana dan prasarananya. Karena tujuannya apa? Karena mudah-mudahan dengan adanya sarana prasarana tersebut, anak-anak itu bisa mendapatkan tempat yang nyaman. Berarti ini yang saya baca ini canceling sedekah. Cara mendapatkan canceling sedekah ini gimana? Apa langsung datang aja ke sini? Ya, kalau untuk canceling sedekah sendiri, kalau memang ada yang berminat untuk menyisihkan harian entah 1.000 entah 2.000, bisa komunikasi melalui nomor di bawah ini ya kan, atau bisa datang langsung ke TBM Uma Ilmu. Alamatnya disebutin lengkap. Untuk alamatnya sendiri di Kampung Pasilian Lama ya, RT 04 RW 03 Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Okay. Ini menarik sih sebenarnya. Di samping TBM berarti membina anak-anak yatim dengan serius. Ada lahan berapa meter? Kalau nggak salah, alhamdulillah kita dapat infak atau dapat amanah dari muasir itu sekitar 405 meter ya, 400 meteran. Iya, 400 meteran ya. Dan baru kebangun 2 lokal. Bangun 2 lokal ya. Ini PR yang sangat berat. Mudah-mudahan ya banyak donatur-donatur yang tersatu hatinya melalui tayangan ini dan bisa menghubungi langsung ke sekretariatan TBM Uma Ilmu yang berada di Kampung Pasilian Lama RT 04 RW 03 Desa Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Banten. Nah itu berarti ini canceling nih setiap dibawa pulang sama donatur ya, diisi terserah mereka dan setiap bulannya ke sini gitu ya untuk menyetorkan hasilnya. Seperti itu. Jadi untuk sobat Ada TV kalau yang mau berdonasi lebih baik dibawa sedikit demi sedikit, kalau udah banyak nanti kan bisa langsung ke sini. Biar kita silaturahmi hadirnya di TBM Uma Ilmu. Oke Kang Adi, mungkin itu saja kita di sini. Untuk sobat Ada TV jangan lupa untuk mendonasikan bagian harta